Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berkumpul memuji Tuhan. Ayo, Alkitabnya dipersiapkan, dirinya dipersiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, ambil sikap yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena Engkau masih menjaga kami hingga hari ini, sehingga kami dapat tiba di hari Minggu dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami sehingga kami mampu dan mengerti. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Mazmur pasal 98 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sudah dapat adik-adik? Sudah? Ia akan Inang bacakan. Yang belum bisa membaca, dengarkan dengan baik ya sayang. Yang sudah bisa membaca, ikuti Inang dan juga baca dalam hati. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya.
Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah bernyanyi? Oh, sudah pasti dong, anak Tuhan. Pasti semua pernah bernyanyi. Dan pasti banyak anak-anak yang senang juga bernyanyi. Baik itu lagu-lagu dari buku ND sekolah minggunya, atau lagu-lagu rohani umum, dan banyak lagu yang pasti adik-adik ketahui. Dan salah satu tempat untuk bernyanyi adalah ketika kita beribadah. Coba adik-adik ingat, waktu kita beribadah di gedung sekolah minggu bersama dengan teman-teman, bersama-sama dengan guru sekolah minggu, pasti ada bagian untuk bernyanyi. Bahkan secara online ini juga ditampilkan lagu-lagu rohani untuk mengajak adik-adik juga bernyanyi. Lalu kita bernyanyi di dalam ibadah adalah untuk memuji nama Tuhan. Mengapa kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi? Karena ketika kita bernyanyi ada syair, ada kata-kata yang kita nyanyikan, di mana kita mengingat Tuhan menjaga kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, terus kita bisa bertemu di hari Minggu, itu karena Tuhan menjaga kita. Lalu kita memuji Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Dari apa kita diselamatkan? Yaitu Tuhan menyelamatkan kita. Dia melepaskan kita dari dosa. Tuhan menyelamatkan kita hingga saat ini. Tuhan masih menjagai diri kita. Tuhan masih menyertai kita. Lalu kita memuji Tuhan karena Tuhan terus ada di pihak yang benar. Tuhan terus menyatakan kebenarannya. Oleh karena itu, anak Tuhan yang senang memuji nama Tuhan, dia harus memiliki hati yang baru. Artinya hidupnya terus dijagai, hidupnya terus diisi dengan sukacita. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan dan renungan buat kita, bagaimana ya sikap orang yang memuji Tuhan, yang memiliki hati yang baru? Yang pertama, ketika kita di gereja, ketika kita beribadah, yang pertama dia beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar artinya sikapnya harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Kalau lagi bernyanyi, ikut bernyanyi. Kalau lagi membaca Alkitab, yang sudah bisa membaca, ikuti. Yang belum bisa membaca, dengarkan dengan baik. Ketika beribadah, dia mau juga mengajak temannya untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan bermain-main, bukan mengganggu kawannya. Dan juga dia datang dengan tepat waktu. Anak Tuhan yang rindu memuji nama Tuhan, yang mau mengisi hatinya, mengisi pikirannya, mengisi imannya dengan firman Tuhan,
dia tidak terlambat karena tidak mau ketinggalan sedikit pun. Yang kedua, yaitu di sekolah atau di tempat yang bermain, di tempat bermain. Anak sekolah minggu yang memuji Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dia punya hati yang baru, dia bersorak-sorai, dia mau jadi anak yang jujur. Jujur sesuai aturannya, ya. Walaupun lagi bermain, jangan main bohong, harus jujur. Anak Tuhan juga tidak boleh mengejek. Kalau ada temannya yang kekurangan, jangan dihina ya, karena dia juga ciptaan Tuhan. Anak Tuhan harus bisa berteman kepada siapapun juga. Harus mau mengajak teman-teman yang lain untuk mengenal Tuhan. Anak sekolah minggu juga harus menjaga lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan merusak sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah di lingkungan keluarga. Anak sekolah minggu yang memuji nama Tuhan, yang mau hatinya tetap diisi dengan kehendak Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, dia mau membantu orang tua atau keluarga. Yang sudah bisa menyuci piring, tolong dicuci piringnya ya adik-adik. Bersihkan tempat tidurnya ketika sudah bangun tidur. Rapikan lagi tempat atau alat-alat mainannya ya. Jangan dibiarkan berserak. Anak sekolah minggu juga harus sopan santun. Sopan berbicara, jangan berkata kasar. Kalau ada tamu, ditegur, horas, seperti itu ya. Shalom, disalam, lalu duduk dengan sopan. Jangan sembarangan ya anak-anak ya. Dan anak Tuhan mau hidup damai. Artinya, jangan isi hatimu dengan dendam. Jangan isi pikiranmu dengan yang tidak baik. Tapi isilah hidupmu dengan mau berdamai, dengan mau membina komunikasi yang baik. Ayo adik-adik, apalagi adik-adik, coba sebutkan, beritahukan ke mamanya. Yang banyak kalau bisa ya adik-adik ya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya. Kami juga memohon kepadamu Yesus, lindungilah orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, guru-guru kami, guru di sekolah minggu kami, dan juga para pelayan di gerejamu. Kami mohon Yesus, kiranya Engkau sembuhkanlah dunia ini, sehingga kami dapat bebas dari virus COVID-19 dan kami bisa dapat kembali ke rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami bisa kembali bersekolah, dan juga kami bisa kembali bermain seperti biasanya dengan